pada kita semua ya. Kita diberi kesehatan sampai hari ini. Di sini saya Kak Yemimah dan Febri. di sini kami akan menemani sekolah minggu adik-adik. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita bernyanyi, kita siapkan hati kita beri pujian-pujian kepada Yesus untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Ayo Kak, buat lagunya. Tepuk tangan ya adik-adik. Makin berdiri kita ya. Mari kita semangat memuji Tuhan. Kita mau memberi pujian kepada Tuhan. Oke? Semangat ya adik-adik. Nyanyikan sekali lagi. Ayo Kak, coba. Terima Yesus ya. Tepuk tangan. Coba gerakannya, oke? Semangat ya, sukacita. Wih, salut nih, anak sekolah minggu yang keren, anak sekolah minggu yang manis di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat lagu sekolah minggu sekali lagi. Belum capek kan? Sekali lagi ya, kita berkata, ku masuki gerbangnya. Tangan ya. Sebelum kita membuat sebuah cerita, memberitahu sebuah cerita kepada adik-adik, mari kita berdoa. Adik-adik bisa ikuti kakak ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, jangan ada yang mengintip ya. Mari kita berdoa. Bisa diikuti kakak ya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau masih bangunkan kami. Dan kami masih dalam keadaan sehat. Kami Tuhan bersyukur sebab pagi hari ini kami masih bisa memuji dan memuliakan
dimuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengar cerita tentang firman-Mu. Tuhan, berkati sekolah minggu kami hari ini Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus kami. Haleluya. Amin. Wah, berdoa semua adik-adik kan? Tidak ada yang mengintipkan. Kalau berdoa tidak ada yang boleh mengintip, ya harus lipat tangan. Begitu ya adik-adik manis. Sebelum kasih cerita, kakak mau kita lebih semangat lagi. Kita akan mengangkat lagu pujian kita lagi. Kita berkata kasih. Tangan. Adik-adik kita berdiri ya. Firman Tuhan katakan, kasih tidak boleh marah, tidak boleh tidak sayang pada teman. Ayo kakak mau kasih tahu ini ya, sebuah bagaimana kasih itu akan kakak beritahu kepada kalian. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, shalom. Ketemu lagi nih kita. Tadi kan kakak sudah berjanji ya kan? Kakak mau memberitahu pada adik-adik tentang kasih, dan itu lebih tepatnya buah-buah roh. Dalam Alkitab ada loh buah-buah, tapi buah-buah roh. Mau tahu isinya apa? Nih ya, kakak kasih tahu ya. Buah-buah roh terdapat di dalam kitab Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23. Ayo mari kita buka Alkitab. Sudah dapat? Kalau sudah dapat katakan amin ya. Wah, pintar sekali adik-adik kakak membuka Alkitab. Cepat ya. Ya mari kita baca. Tuhan Yesus berkata dalam Alkitab ini yang ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan kakak punya sesuatu nih untuk adik-adik. Supaya adik-adik mudah mengingat buah-buah roh, kakak ada bentuk-bentuk nih yang di dalamnya ada buah-buah roh, ya kan? Yang pertama tadi apa dikatakan? Yang pertama buah-buah roh itu ialah kasih, ya kasih. Yang kedua ada apa? Ada yang tahu? Baca Alkitabnya ya, tahu? Yang kedua ada sukacita. Kita anak Tuhan, adik-adik semua harus selalu bersukacita. Sama seperti yang pertama ada kasih. Tadi kan kita sudah bernyanyi nih tentang kasih. Kasih itu sabar,
tidak suka marah. Siapa di sini yang suka marah-marah? Ada? Ada? Tapi Tuhan Yesus bilang tidak boleh marah-marah. Tadi kan seperti di lagu kita ada dikatakan kasih itu sabar, tidak boleh marah dan sayang kepada teman. Kalau di rumah kita sayang kepada ibu kita, kepada bapak kita, kepada abang-abang kita, kakak kita, adik kita, harus semua kita kasihi, harus semua kita sayangi, ya kan? Karena Tuhan Yesus mau anak-anaknya itu manis. Anak manis seperti itu ya, tidak boleh marah-marah, harus saling mengasihi. Yang ketiga itu apa ya? Jreng. Yang ketiga itu ada damai sejahtera. Siapa di sini yang suka bertengkar? Ada? Tidak ada? Wah, anak baik, anak yang suka kedamaian ya. Tuhan Yesus senang kepada anak yang suka kedamaian. Dia tidak suka ribut, tidak suka mencari ribut, tidak suka mencari pasal. Maksudnya tidak suka mencari keributan. Dia itu mau segala macam berdamai, mengalah. Seperti dia untuk mendapatkan kedamaian itu kita harus mengalah supaya kita tidak bertengkar. Yang keempat, ada apa ya? Kita buka ya. Yang keempat ada kesabaran. Nah, tadi sudah kakak katakan kan, kita harus sabar. Biarpun ada teman kita yang tidak kita sukai atau membuat kita kesal, kita tidak boleh marah, kita harus sabar terhadap mereka ya. Yang kelima ada apa ya? Jreng. Yang kelima ini ada kemurahan. Kemurahan ini sama seperti kesabaran hati. Dan yang keenam ada kebaikan. Tuhan mau kita anak-anaknya yang manis, adik-adik sekolah minggu semua selalu berbuat baik. Baik itu kepada orang tua, teman-temannya. Tidak boleh saling mengejek ya, harus saling menyayangi. Tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh berantem hari adik-adik, supaya kita dapat membuat kebaikan, supaya kita dikatakan, wah adik-adik sekolah minggu ke Kak Yemima orangnya baik-baik, tidak suka berantem. Kenapa ya seperti itu? Karena adik-adik sudah belajar buah muara, ya kan? Ada lagi nih, masih ada 3 lagi. Yang ketujuh itu ada apa nih? Kesetiaan. Siapa di sini punya sahabat? Semua punya sahabat? Wah, keren. Kakak juga punya sahabat, ya kan? Kakak sama sahabat kakak tidak mau nih saling menyakiti. Kami selalu berdua, selalu menjaga hati satu dengan yang lain. Kami tidak suka mengejek-ngejek dan kami berteman dengan baik. Ya, seperti itu ya, kesetiaan. Kita bisa setia kepada sahabat kita, kepada teman kita, dan juga dalam hal berdoa nih, misalnya adik-adik tidak boleh ya bolong-bolong berdoanya. Misalnya kan kadang adik-adik suka nih malas berdoa, tapi Tuhan ajarkan kita untuk setia berdoa dan setia juga kepada teman-teman dan sahabatnya. Ada lagi nih, apalagi ya? Ada kelemah lembutan. Wah, seperti yang kakak bilang tadi, kita sebagai anak-anak yang manis di hadapan Tuhan harus memiliki sifat kelemah lembutan, ya kan? Beginilah kasih. Dia lemah lembut, tidak suka apa tadi? Tidak suka apa? Iya, tidak suka marah-marah seperti dia. Kalau marah-marah kan kita seperti ini, takut orang kan, tidak mau orang berteman dengan kita kan. Kalau kita suka marah-marah, maka Tuhan Yesus berkata anak-anaknya harus memiliki sifat lemah lembut.
Dan yang terakhir ada penguasaan diri. Penguasaan diri maksudnya ini adalah seperti misalnya sebentar lagi kan kita mau naik-naikan kelas nih ya kan. Kita masih punya baju yang bagus, masih baju yang kita pakai masih bagus, ya kan? Tapi karena melihat teman-teman kita yang lain, wah dia naik kelas dibelikan papa mamanya baju baru, aku juga mau seperti itu kan. Di situ kita harus memiliki penguasaan diri. Kalau baju seragam sekolah kita masih bagus, tidak usah dulu dibeli karena masih bisa kita membeli buku, begitu kan, membeli peralatan sekolah. Kalau baju masih bagus, nggak usah dipaksa sama papanya membeli baju seragam kan, begitu. Apalagi kalau tahun baru nih, biasanya kakak sering dengar kan, ada tuh anak tetangga kakak, dia selalu memaksakan kehendaknya terhadap papa dan mamanya. Kalau dia melihat teman-teman yang memiliki baju baru, dia juga mau. Memiliki tas baru, dia juga mau. Kalau dinasihati, dia marah. Dia berkata, temanku punya, aku tidak punya. Padahal tasnya lebih bagus dari tas teman-temannya. Tapi dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dia selalu mau, dia selalu ingin punya apa yang orang lain punya. Terlalu memaksakan. Padahal masih banyak, masih bagus-bagus barang-barangnya kan. Tidak perlu seperti dia, tidak boleh seperti itu. Inilah kasih buah-buah roh. Kakak harap adik-adik kakak semuanya adalah adik-adik yang baik, adik-adik yang manis dan pintar. Kalau besok papa mamanya bertanyakan, apa tadi pelajaran di sekolah minggu? Tadi Kak Yemima berkata, tadi kami mengenal buah-buah roh pas seperti itu ya kan. Harus berjanji kepada orang tuanya nih, sama kakaknya, sama abangnya nih, siapa yang suka marah-marah. Tidak boleh lagi ya kan. Ada tertulis di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi kalau kita mau marah, langsunglah kita boleh mengingat Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke. Adik-adik pintar, begitu pentingnya kita menerapkan buah-buah roh dalam diri kita supaya Tuhan Yesus berkenan kepada kita. Anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, yang manis di hadapan Tuhan, yang rajin berdoa dan menerapkan buah-buah roh dalam hidupnya, dia pasti banyak temannya, banyak disukai orang seperti itu ya. Juga dia orang lain senang kehadirannya kan, tidak membuat rusuh seperti itu kan. Dan biasanya adik-adik yang menerapkan buah-buah roh ini, yang tidak suka marah ya kan, dia biasanya adalah orang-orang yang pintar. Dan dia akan pintar karena Tuhan Yesus berkenan kepadanya, maka Tuhan Yesus membuat dia pintar. Jadi seperti itu. Oke. Sampai di sini pengenalan kita tentang buah-buah roh, ya kan? Jadi adik-adik semua, mari kita berseru pada Tuhan supaya adik-adik semua diberi kekuatan untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan, buah-buah roh. Supaya kalau kita mau langsung ingat buah-buah roh Tuhan, buah-buah roh yang dikatakan Tuhan seperti itu kan? Ya. Tutup Alkitabnya, kita sudah selesai, kita mau pulang ya kan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa supaya Tuhan berkati pelajaran kita hari ini. Oke? Ayo duduk yang manis, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami telah selesai Tuhan mempelajari firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tuhan Yesus, begitu baik Engkau Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan. Kiranya Bapa, pujian-pujian kami dan tarian-tarian kami Tuhan, Engkau berkenan di dalamnya.
Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu yang manis ini, Tuhan ingin mengaplikasikan buah-buah roh ini di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berikan kepada kami hikmat Tuhan dan juga kesabaran, kelemah lembutan, semuanya itu Tuhan bisa kami lakukan karena Engkau memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita pulang, biar semangat ya kan, tidak ngantuk kita ya. Kita mau bernyanyi lagi.